Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur patut kiranya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melalui bulan Ramadan tahun ini dengan perasaan bahagia, dengan perasaan penuh sukacita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk melakukan ibadah Ramadan kali ini dengan baik dan dengan lancar. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menyelesaikan sampai bulan Ramadan ini berakhir. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Agung junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah makhluk mulia, pilihan Allah untuk penyampai risalahnya kepada kita sebagai manusia. Atas semua apa yang dilisankan beliau, atas apa yang dilakukan beliau adalah sebagai tuntunan untuk kita semuanya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita semuanya dapat berkumpul di surganya Allah bersama dengan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Alhamdulillah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan teman berbuka. Semoga apa yang kita lakukan kali ini mendapat ridho dari Allah dan memperberat amal solih kita. Sahabat berbuka yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia selalu tidak luput dengan yang namanya ujian dan masalah. Ujian dan masalah selalu menghampiri kehidupan kita. Sebagai seorang muslim, kita sudah dibekali oleh Allah potensi untuk mengatasi segala macam permasalahan yang kita alami. Salah satunya potensi yang kita punyai adalah kepribadian. Yang mana dengan kepribadian yang kita miliki tersebut dapat mengatasi segala permasalahan kehidupan di dunia dan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermanfaat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kepribadian? Kenapa banyak sekali institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang membuka tentang sekolah-sekolah kepribadian? Apakah yang namanya kepribadian itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam sekolah-sekolah tersebut? Sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong ingin mengikuti pendidikan atau sekolah tentang kepribadian tersebut. Banyak orang mengartikan tentang kepribadian ini secara berbeda-beda. Ada mereka yang menilai tentang kepribadian baik adalah mereka yang mempunyai postur yang tinggi, cantik, hidung mancung, dan semampai. Atau mereka menilai orang yang mempunyai kepribadian baik adalah orang yang baik hati, lemah lembut, tidak sombong, dan juga senang membantu orang lain. Apakah yang disebut kepribadian baik adalah hal-hal yang saya sampaikan di depan tadi? Apakah saat kita melihat orang yang hidupnya di Jawa, yang dia mempunyai temperamen halus, cara bicaranya lembut, tindak tanduknya juga sopan, itu adalah orang yang mempunyai kepribadian baik? Sementara kalau kita melihat orang Sumatera, dia mempunyai temperamen yang keras, bicaranya juga demikian keras, itu adalah mempunyai kepribadian yang buruk. Apakah di sini menunjukkan bahwa orang Jawa itu lebih tinggi kepribadiannya dibandingkan orang Sumatera? Atau saat teman-teman dan sahabat berbuka semua melihat ya, seperti kejadian yang ada pada orang-orang Dayak pada umumnya. Mereka dengan sengaja memanjangkan lubang telinganya agar mereka lebih terlihat cantik. Apakah betul mereka yang mempunyai
lubang telinga yang lebih besar dengan jumlah anting-anting yang lebih banyak, mempunyai strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang hanya mempunyai lubang telinga lebih kecil. Atau di daerah lain juga bisa menggambarkan orang yang mempunyai sepatu lebih kecil seperti yang di Cina mempunyai status sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mempunyai sepatu lebih besar. Apakah demikian yang disebut dengan kepribadian baik? Atau sahabat berbuka semuanya bisa melihat sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib. Beliau adalah orang yang buruk rupa. Orangnya pendek, hitam, dan kurang enak dipandang. Tetapi dengan sahabat Mus'ab bin Umair, beliau yang mempunyai tampang ganteng, rupawan, wangi, disukai oleh banyak wanita. Apakah pada kondisi demikian Julaibib lebih tinggi kedudukannya atau yang lebih tinggi adalah sahabat Mus'ab bin Umair? Lalu, apa yang menjadi standar kepribadian baik dan buruknya seseorang? Apakah dilihat dari fisiknya? Apakah dilihat dari kecantikannya? Apakah dilihat dari perbuatannya? Ataukah dari kedudukannya? Sehingga jelaslah seseorang yang mempunyai kepribadian baik dan buruk itu seperti apa. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidak menilai akan rupamu dan hartamu. Akan tetapi dia hanya menilai hati dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dari sini kita bisa mengartikan bahwa apa yang dipunyai oleh manusia, baik itu berupa rupa, harta, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang bernilai di hadapan Allah adalah bagaimana hati dan amal perbuatan kita, yang mana hati dan amal perbuatan kita ini mengacu kepada hukum-hukum Allah yang berlaku. Sehingga apapun yang menjadi standar kita berupa standar duniawi yang berupa materi, jabatan, harta maupun rupa, ini tidak bisa dijadikan sebagai standar yang digunakan. Kepribadian di dalam Islam ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah pola pikir atau akliyah. Dan yang kedua adalah pola sikap atau nafsiyah. Kedua hal ini yang menentukan kepribadian seseorang dikatakan baik atau buruk. Pola pikir atau akliyah adalah cara seseorang berpikir, di mana cara berpikirnya seseorang terhadap suatu fakta berdasarkan dengan informasi yang diterima sesuai dengan kaidah tertentu. Sedangkan pola sikap atau nafsiyah adalah bagaimana cara seseorang untuk mengambil tindakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Sebagai seorang muslim, kaidah-kaidah yang digunakan tentunya menggunakan kaidah Islam. Contohnya, pola pikir adalah bagaimana seseorang memandang suatu permasalahan halal dan haramnya suatu perbuatan. Semisal perbuatan korupsi, berzina, mencuri, pacaran. Apabila seseorang menggunakan pola pikir sesuai dengan kaidah Islami, pastinya akan memandang bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, sehingga adalah hukumnya haram. Saat orang tersebut dapat berpikir bahwa hukum dari perbuatan tersebut adalah haram, sehingga pastinya dia akan berusaha untuk menghindari dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan adalah selalu dalam koridor perbuatan yang dibolehkan oleh Allah. Sedangkan pola sikap adalah bagaimana saat seseorang memenuhi segala macam kebutuhan jasmaninya. Semisal makan, minum, bagaimana dia memenuhi kebutuhan makan minumnya, itu tidak hanya seseorang tersebut melihat bahwa zat tersebut adalah zat yang halal sehingga boleh dikonsumsi, namun bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut
seseorang tersebut juga harus memikirkannya. Sehingga pola sikap yang diambil adalah dia akan selalu hanya memakan dan memasukkan ke dalam tubuhnya hal-hal yang halal saja. Dan cara memperolehnya adalah hanya dengan cara yang halal, bukan dengan cara mencuri, merampok, ya, atau melakukan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Sahabat berbuka yang dirahmati Allah, kita sering ya menjumpai berbagai macam aktivitas-aktivitas yang terkadang membuat kita berpikir bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan ini agar kita selalu mempunyai kepribadian Islami yang maksimal. Sebagai contoh, saat kita melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh aparat, semisal tidak menggunakan helm atau tidak membawa kelengkapan-kelengkapan surat, pastinya aparat akan melakukan atau menilang kita. Apa yang kita lakukan di situ? Ya, biasanya aparat akan memberikan surat tilang kepada kita, atau di situ akan ditawarkan berdamai. Nah, saat kita berdamai atau di situ adalah ada unsur suap, padahal kita sebagai seorang muslim yang baik sudah tahu bahwa suap itu adalah perilaku ya atau aktivitas yang tidak diperbolehkan. Maka hukum dari suap tersebut adalah haram. Nah, saat kita menghadapi permasalahan tersebut, kita akan menyelesaikannya dengan kita berdamai atau melakukan suap, atau kita akan mengikuti sidang dari aparat kepolisian tersebut. Biasanya dari sini sebetulnya kita sudah tahu apa hukum dari perbuatan yang kita lakukan. Tetapi apabila kepribadian ini tidak terbentuk dengan baik, maka akan dengan mudahnya dilanggar. Nah, di sini akan dibuktikan bagaimana kesesuaian antara pola pikir dan pola sikap. Sebagai seorang muslimah yang baik, antara pola pikir dan pola sikap seharusnya mempunyai kesesuaian, yaitu pola pikir yang islami dan pola sikap yang islami, sehingga akan terbentuk kepribadian Islam yang mulia. Lalu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepribadian Islam kita? Untuk meningkatkan akliyah Islamiyah kita, seharusnya kita sebagai seorang muslimah selalu mengkaji ilmu Islam dan selalu memperkaya diri dengan sakofah-sakofah Islamiyah. Dengan sakofah-sakofah Islamiyah dan ilmu Islam dapat kita jadikan landasan dalam kehidupan kita dan kita mempunyai solusi dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan dunia. Sehingga apa yang kita gunakan atau standar apa yang kita pakai dalam mengatasi segala permasalahan itu adalah menggunakan hukum-hukum dari hukum Islam saja. Sehingga dalam hal ini kita hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk meningkatkan nafsiyah Islamiyah kita, hendaknya kita sebagai seorang muslimah adalah selalu mengikatkan hati kita agar selalu taat kepada seluruh perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga kita sebagai muslimah dapat menjadi muslimah yang taat seluruhnya, yang taat total terhadap semua hukum-hukumnya Allah. Tidak dengan cara sebagian atau memilih yang menurut kita baik saja, tapi tidak melakukan semua hukum-hukum Allah. Sehingga apabila kita berusaha untuk meningkatkan nafsiyah kita, maka kita akan mendapat derajat ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Semoga di bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Semoga segala amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita dapat menjadi seorang muslimah yang mempunyai kepribadian Islam yang baik sesuai dengan kaidah Islam, sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.